Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kelompok 3, di mana kali ini kami akan menentukan body condition score atau BCS pada kambing PE yang terdapat 2 ekor kambing yang akan dijadikan sebagai sampel. Body condition score atau BCS merupakan penilaian dengan pemberian skor pada kondisi tubuh ternak yang didasarkan pada estimasi visual dan perabaan timbunan lemak tubuh di bawah kulit, sekitar tulang punggung, pangkal ekor, dan pinggul. BCS sendiri dapat digunakan untuk menentukan potensi produksi ternak kambing karena kambing yang terlalu gemuk atau terlalu kurus mempunyai resiko yang lebih besar pada metabolisme, produksi, dan reproduksi. Pengukuran BCS kambing dapat dimulai dengan pemberian skor dari nilai angka 1 hingga angka 5 dengan selisih kenaikan skor 0,5. Skor BCS yang ideal pada kambing berada di angka 2,5-4, dan skor BCS 1-2 tidak ideal karena mengintervensikan bahwa nilai tubuh ternak terlalu kurus. Dan skor BCS 4,5-5 mengintervensikan bahwa nilai tubuh ternak sangat gemuk atau obesitas. Terdapat 3 area evaluasi BCS. Yang pertama ada area lumbal atau area yang mengandung otot pinggang yang dapat dilihat pada gambar berikut. Area sternum atau area tubuh kedua yang perlu dirasakan adalah lemak yang menutupi sternum atau tulang dada yang dapat dilihat pada gambar berikut. Tulang rusuk atau area ketiga mencakup tulang rusuk dan lemak yang menutupi tulang rusuk yang dapat dilihat pada gambar berikut. Bagaimana sih cara menentukan BCS pada ternak kambing PE? Yuk simak video berikut. Skor BCS 1 dapat diberikan jika terdapat indikasi berikut. Yang pertama, kambing terlihat sangat kurus dan lemah, tulang punggung dan iga sangat terlihat jelas, tidak ada penutup lemak, dan jari dengan mudah menembus ke dalam ruang interkostal atau antara tulang rusuk. Yang kedua, proses spinosus dari vertebra lumbal dapat digenggam dengan mudah antara ibu jari dan telunjuk. Kasar, tampilan seperti gigi gergaji. Yang ketiga, sangat sedikit otot dan tidak ada lemak yang dapat dirasakan antara kulit dan proses spinosus. Lemak internal dapat digenggam di antara ibu jari dan jari dan digerakkan dari sisi ke sisi. Yang keempat, tulang rawan dan sendi yang menghubungkan tulang rusuk dan tulang dada mudah dirasakan. Skor BCS 2 dapat diberikan jika terdapat indikasi seperti berikut. Yang pertama, ternak kurus dan lemah, tulang punggung sangat terlihat, sisi cekung, iga terlihat jelas, tidak ada penutup lemak dan jari dengan mudah menembus ke dalam ruang interkostal atau antara tulang rusuk. Yang kedua, proses spinosus dari vertebra lumbal dapat digenggam dengan mudah antara ibu jari dan telunjuk, kasar seperti gigi gergaji. Yang ketiga, sangat sedikit otot dan tidak ada lemak yang dapat dirasakan antara kulit dan proses spinosus. Lemak internal mudah digenggam di antara ibu jari dan jari dan digerakkan dari sisi ke sisi. Yang keempat, tulang rawan dan sendi yang menghubungkan tulang rusuk dan tulang dada mudah dirasakan. Skor BCS 3 dapat diberikan jika terdapat indikasi berikut. Yang pertama, tulang punggung tidak menonjol, iga hampir tidak terlihat, lapisan lemak yang merata, ruang interkostal dapat dirasakan dengan tekanan. Yang kedua, proses spinosus vertebra lumbal sulit dipegang, atau ada lapisan jaringan yang menutupi vertebra tebal. Sedikit cekungan dapat dirasakan saat jari melewati proses spinosus. Yang ketiga, lemak internal lebar dan tebal, sendi yang menghubungkan tulang rawan dan tulang rusuk hampir tidak terlihat. Skor BCS 4 dapat diberikan jika terdapat indikasi seperti berikut. Yang pertama, tulang punggung dan rusuk tidak terlihat, bagian sisi terlihat ramping. Yang kedua, tidak dapat meraba proses spinosus dari vertebra lumbal atau terbungkus dalam lapisan tebal otot dan lemak, membulat dari spinosus ke proses transversal. Yang ketiga, proses transversal vertebra lumbal tidak lagi terlihat. Yang keempat,
Lemak internal sulit digenggam karena lebar dan dalam. Skor BCS yang terakhir yaitu skor BCS 5 dapat diberikan jika terdapat indikasi seperti berikut. Yang pertama, tulang punggungnya tertimbun lemak, iga tidak terlihat, tulang rusuk tertutup lemak yang berlebihan. Yang kedua, ketebalan otot dan lemak sangat besar sehingga proses spinosus dan transversal tidak dapat diraba. Menggembung dari proses spinosus ke transversal. Yang ketiga, lemak sternum meluas dan menutupi tulang dada, bergabung dengan lemak yang menutupi tulang rawan dan tulang rusuk. Selanjutnya ada cara untuk menghitung bobot badan ternak menggunakan rumus. Hal ini dapat dilakukan jika dalam kondisi tertentu tidak terdapat timbangan untuk mengetahui bobot ternak, yaitu dengan menggunakan rumus bobot badan, yaitu lingkar dada kuadrat dikali panjang badan dibagi 10 pangkat 4. Panjang badan dapat diukur dari titik tertinggi pundak sampai ke pangkal ekor, atau dari tepi tulang processus spinosus dari vertebrae thoracalis tertinggi sampai benjolan tulang tapis atau os ischium. Sedangkan lingkar dada dapat diukur melingkar di sekelilingi rongga dada, di belakang sendi bahu atau os scapula yang terdapat di dekat sendi siku. Dari pemaparan berikut, dapat disimpulkan bahwa kambing sampel 1 memiliki BCS 3,5 dengan bobot badan 41 kg, sedangkan kambing sampel 2 memiliki BCS 2 dengan bobot badan yaitu 33 kg. Sekian dari kelompok 3, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.